Aku nih wong pelayaran, Mbak. Terus Aku urusannya ro gini lho, rasane. lah iya ya wes, terus aku ngapa nek kowe pelayaran, Mas? Kowe ngerti disiplin ra? Loh, Mas. Kowe ngerti tanggung jawab Shopee-ne, iki, Mas. Mas, iki saka Shopee-ne. Oh, Awak dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Halo semua, kembali ke channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Ricky Ramoti. Hari ini gue mau bahas soal kasus yang lagi viral banget nih, yaitu kasus adanya ojek online Shopee Food nih. Dia antar makanan kepada pelanggannya atau customernya, tapi dia mendapatkan perlakuan atau adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh customernya kepada si driver Shopee Food ini dan pacarnya. Jadi ceritanya si Shopee Food driver ini nganter makanannya ke customernya bareng pacarnya nih, ceritanya gitu. Nah, gimana kronologinya? Mari kita bahas. Polresta Sleman, Yogyakarta menangkap dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka penganiayaan pacar ojek online. Ketiganya masih satu keluarga yang terdiri dari bapak dan 2 anak. Nah, jadi kejadian ini tuh terjadi pada tanggal 3 Juli tahun 2025 yang menimpa seorang driver ojol Shopee Food. Dia ini mendapatkan orderan dari customer yang namanya tuh inisial T. Nah, si driver ojol Shopee Food ini dia itu dapat double order atau dapat 2 order. Nah, karena dia tahu nih kalau proses double order pengantaran makanannya akan lama, si driver Shopee Food ini itu menginformasikan kepada customer yang bernama T ini nih kalau orderan yang diterima itu akan lama. Jadi mau nggak nunggu. Nah, si T ini tuh bersikeras untuk ya dia nggak mau tahu, pokoknya si pesanannya itu harus sampai on time atau tepat waktu. Nah, singkat cerita, karena orderannya tetap diambil sama si T dan si ojek online ini, si driver Shopee Food, dia itu ya udah akhirnya nganterin nih pesanannya si T ke kediaman rumahnya. Berikutnya, saat tiba di kediamannya si T, si ojol Shopee Food ini itu kira-kira tuh terlambat sekitar 5 menit lah. Pada saat si ojol ini mengantarkan atau memberikan langsung makanannya kepada si customer, si T ini langsung nanya nih ke si Shopee Food, ini tuh di jam berapa? sedangkan itu tuh hanya telat 5 menit aja. Menurut gua sih, si T ini agak berlebihan juga sih. Dan akhirnya karena si ojol Shopee Food ini mengantar makanannya berdua dengan pacarnya, pacar yang perempuan nih nyautin si T, mencoba menjelaskan kalau ini tuh double order dan memakan waktu lama untuk melakukan pengantaran nih kepada customer. Aku nih wong pelayaran, Mbak. Terus Aku urusannya ro gini lho, rasane. lah iya ya wes, terus aku ngapa nek kowe pelayaran, Mas? Kowe ngerti disiplin ra? Loh, Mas. Kowe Iki ngerti saka tanggung jawab Shopee-ne, iki, Mas. Mas, iki saka Shopee-ne. Oh, Awak dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Tapi si T ini malah bersikeras bahwa si T ini mengaku dari orang pelayaran. Terus ya akhirnya jadi cekcok karena menurut si T, karena dia orang pelayaran itu harus disiplin dan dia nggak mau mengerti kondisinya pengantarannya karena ini double order. Dan kalau menurut dari versinya ojol Shopee Food ini tuh ya akan memakan waktu lama. Saya mau menjelaskan sistemnya karena dia Aku marah kowe, Mas. saya kasih Tapi menurut gue sih juga telat 5 menit juga ya udah nggak sih? Karena di jalanan kan kita nggak tahu ya, macem-macem ada suatu kondisi yang macet lah, atau misalnya ada pembangunan jalan lah, dan lain-lain yang mengakibatkan pesanan. Kalau kita pesan GoFood atau Shopee Food atau makanan online, ya driver datang dengan estimasi waktu yang kita nggak bisa tentuin berapa lama. Mungkin kalau di aplikasinya ada lah estimasi waktunya misalnya 15 menit, atau bahkan kalau delay dia kasih tahu nih, kalau misalnya itu pengalaman gue pakai GoFood ya, tapi kalau Shopee Food gue nggak tahu nih kayak gimana. Tapi yang jelas, kalau double order artinya si ojol Shopee Food ini, dia itu harus mengantar makanannya dengan 2 orderan dan itu pasti akan memakan waktu jauh lebih lama daripada dia ambil single order aja. Nah, balik lagi nih, waktu makanan diserahin kepada customer, mereka akhirnya cekcok dan si customer ini yang berinisial T diduga melakukan penganiayaan kepada si pacarnya si ojol Shopee Food ini nih. Nah, setelah dipisahkan oleh masyarakat sekitar atau warga sekitar, akhirnya si ojol Shopee Food ini dan pacarnya balik nih, mereka mengadukan ke komunitas Shopee Food. Nah, yang terjadi adalah si komunitas Shopee Food ini marah dan ramai-ramai mendatangi kediaman si T ini nih. Ya iyalah, siapa yang nggak marah kalau lo punya teman atau lo punya rekan kerja dianiaya, padahal
sebenarnya itu juga nggak salah prosedur sih, karena kan makanannya tetap deliver meskipun terlambat ya 5 menit, dan menurut gue 5 menit masih dalam jangka waktu yang cukup relevan untuk delay keterlambatan. Jadi menurut gue sebenarnya si T ini juga agak berlebihan sih untuk marah kepada si ojol Shopee Food ini dan pacarnya. Lagian buat apa dia marah-marah dan sampai diduga menganiaya nih si pacarnya ojol Shopee Food ini? Ya pasti rekan-rekan komunitas Shopee Food marah lah dan terjadilah penggerudukan nih ke rumahnya si T. Jenengan mriko nggih. Maka Bang Pak dadi tale. Lah niki mboten to asiane. Itu rame banget ya kalau gue lihat beritanya tuh, itu komunitas Shopee Food yang pakai baju orange itu bener-bener kumpul di depan rumahnya si T itu dan sampai jalan ke belakang, itu rame banget. Nah, karena nggak bisa dibendung, akhirnya pihak Polres Sleman ini turun tangan. Karena si komunitas Shopee Food ini itu juga datang nih ke Polres Sleman untuk mengadukan masalah ini. Dan sekitar jam 1-an itu tuh rame banget yang berdatangan, komunitas Shopee Food yang berdatangan. Nah, kemudian jam 3 atau jam 4 subuh, kurang lebih, akhirnya si T ini itu muncul di Polres Sleman dan melakukan klarifikasi minta maaf di depan si para Shopee Food ini. Karena mereka pada marah semua kan dengan perlakuannya si T ini yang semena-mena ya kalau menurut gua. Terus para komunitas Shopee Food ini masih nggak terima lah. Akhirnya setelah dari Polres Sleman, mereka nih balik ke arah rumahnya si T ini. Nah, pada saat komunitas Shopee Food balik nih ke rumah si T, itu tuh sudah dijaga oleh anggota-anggota dari Polres Sleman untuk melakukan pengamanan. Nah, disitulah terjadinya bentrok antara komunitas Shopee Food dan anggota-anggota pada Polres Sleman. Jadi setahu gue yang gue baca di berita itu tuh mobil polisi digulingin, ya rusuh gitu deh akhirnya, bentrok antara anggota dan komunitas Shopee Food. Nah, gue mau bahas nih dari segi hukumnya. Si T ini sudah dilaporin nih sama komunitas Shopee Food maupun Shopee Foodnya. Mereka cepet nih langsung lapor ke Polres Sleman. Dia itu diduga melakukan penganiayaan. Nah, kalau penganiayaan sendiri itu diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang selanjutnya gue baca sebagai berikut ya. Ayat 1-nya, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2-nya, jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Dan yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Jadi kalau kita merujuk kepada pasal 351 KUHP, dia itu ngatur soal adanya penganiayaan berat sama penganiayaan ringan. Penganiayaan berat sama ringan apa sih? Bedanya kalau penganiayaan ringan itu mengakibatkan luka-luka seperti lebam, goresan, cakaran, ataupun benjol-benjol ya di muka atau bagian badan lainnya. Nah, tapi kalau penganiayaan berat itu menyebabkan luka-luka yang fatal, yang cukup fatal. Misalnya orang itu setelah dianiaya itu menjadi cacat. Nah, itu masuk ke penganiayaan berat. Dan kalau ayat 3 tadi, kalau misalnya penganiayaan mengakibatkan sampai adanya orang meninggal dunia atau mati, nah itu berlakunya pasal 351 ayat 3. Jadi dibagi tuh, penganiayaan ada 3. Penganiayaan berat, penganiayaan ringan, dan ada juga penganiayaan yang mengakibatkan sampai orangnya meninggal dunia. Nah, KUHP itu udah ngatur untuk pasal penganiayaan tersebut. Gue berharap si T ini dapat diproses hukum dengan cepat dan Polres Sleman dapat menetapkan statusnya sebagai tersangka atau minimal kasus ini masuk ke dalam tahap penyidikan. Karena setahu gue, kasus ini tuh si T ini belum jadi tersangka. Dan si T ini juga sudah melakukan klarifikasi permintaan maaf melalui media sosial. Dia itu meminta maaf kepada si Shopee Food sendiri, terus ojol Shopee Food, dan komunitas serta si pacar Shopee Food juga. Nah, tapi gue punya pesen nih buat teman-teman ojol. Gue ngerti banget kalian tuh geram, kalian kesel banget sama si perlakuannya si T kepada si salah satu ojol Shopee Food ini yang nganter makanan. Tapi gue cuman mau himbau nih, gue punya pesen buat kalian, tolong jangan ngerusak mobil aparat. Kalau kalian mau unjuk rasa atau kalian mau geruduk rumah orang, silakan saja. Tapi jangan melakukan perusakan terhadap properti. Kan kalau gue lihat berita nih ada yang rusak ya mobil polisi. Karena apa? Karena kalau kalian nih komunitas Shopee Food merusak atau melakukan perusakan terhadap properti orang lain, itu mau punya polisi ataupun punya orang lain, kalian tuh bisa dituntut pidana karena udah ada pasal pidananya. Nah, pasal pidana untuk perusakan itu terdapat di pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang selanjutnya gue kutip sebagai berikut nih. Ayat 1, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Nah, pidana penjaranya 2 tahun loh untuk pengerusakan
rasakan. Jadi gue harap teman-teman Shopee Food, gue tahu kalian geram, gue tahu kalian kesel, tapi misalnya kalau kalian melakukan demonstrasi atau penggerudukan, tolong jangan rusakin properti ya, karena itu ada pidananya. Kan jadi nggak enak, tadinya kalian mau bantu temen, malah kalian kena pidana, dan pidananya lama lagi 2 tahun kan. Jadi gue himbau kepada teman-teman Shopee Food, kalau misalnya ada kasus atau kejadian kayak gini lagi, tetap inline ya sama hukum yang berlaku, dan jangan rusak properti orang-orang. Thank you so much. Nah itu tadi pembahasan gue soal kasus adanya dugaan penganiayaan dari customer kepada pacar si ojek online Shopee Food. Dan jujur aja waktu gue ngeliat beritanya gue kesel banget karena perlakuan si T ini ya, maksud gue juga customer, tapi si Shopee Food ini kan juga dia kerja ya, cari uang, cari nafkah. Jadi ya jangan seenak-enak atau jangan semena-menanya juga lah. Nah gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. See you in the next video.